Apakah semua kemiskinan menjadikan orang lebih rohani? Tidak. Apakah semua kekayaan menjadikan orang lebih jauh dari Tuhan? Juga tidak. Wah, memang jadi Kristen susah ya. Seolah-olah Alkitab tidak begitu sulit. Tapi mau mengerti secara tepat daripada semua ajaran dalam kitab suci, memang tidak gampang. Saudara-saudara, adakah orang miskin yang sebenarnya tidak rohani sama sekali? Ada. Alkitab mengatakan, aku tidak pernah melihat keturunan orang benar itu menjadi pengemis. Nah, ini kalimat daripada kitab Perjanjian Lama. Ini membuktikan bahwa orang yang betul-betul takut kepada Tuhan, orang yang betul-betul benar, ada berkat yang diturun kepada anaknya sehingga dia tidak terlalu miskin. Tapi Alkitab juga mengatakan seorang pengemis yang namanya Lazarus, dia akhirnya masuk ke dalam surga, sedangkan orang kaya itu masuk ke dalam neraka. Dan di sini sekali lagi, yang miskin namanya Lazarus, yang kaya namanya tidak tahu, betul nggak? Hah? Jadi orang kaya selalu tidak diingat, termasuk Tuhan juga tidak mau ingat namanya, ya kan? Yang miskin namanya Lazarus, yang kaya Mbosyopoi, nggak tahu siapa itu, tidak ada namanya, dilupa. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, hei, engkau kaya kan? Engkau sudah pernah menikmati hidupmu, sekarang tidak lagi. Hanya ingat-ingat dulu pernah ingat. Pernah menikmati itu saja. Tapi Lazarus mendapatkan istirahat, mendapatkan pengasuhan yang betul-betul sungguh-sungguh damai sejahtera di dalam pangkuan Abraham, karena dia anak Abraham. Kalau begini, apakah ayat dari Mazmur itu berkontra dengan ayat ini? Katanya keturunan orang benar. Tidak ada yang menjadi pengemis, tidak ada yang menjadi pemimpin meminta uang. Kenapa ada orang seperti Lazarus minta uang? Saudara-saudara, Lazarus mungkin bukan keturunan orang benar, tapi dia hanyalah seseorang beriman kepada Tuhan, dan dia generasi pertama. Itu sebab berbeda sekali. Orang keturunan pendeta-pendeta banyak yang menjadi pendusta. Tetapi ada orang-orang yang tidak beres, akhirnya ada anaknya yang dipilih menjadi pendeta. Jadi di situ generasi pertama selalu lebih segar dan sungguh-sungguh. Orang yang betul-betul menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Papa, mamanya, nenek moyang tidak ada Kristen. Nah, itu orang mungkin sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi setelah itu generasi selanjutnya tidak tentu sungguh. Tetapi kalau dia betul-betul benar, keturunan yang dijanjikannya tidak menjadi pengemis. Sedangkan kalau dia tidak benar, meskipun dia pendeta, keturunannya bisa menjadi pendusta, menjadi perampok, bisa menjadi penipu dan sebagainya. Karena pendeta-pendeta yang tidak beres sangat banyak. Di Surabaya ada pendeta yang kaya sekali. Anaknya sama menantunya saling ingin membunuh satu dari lain dengan pistol. Saudara-saudara, karena pendetanya luar biasa kayanya. Saudara-saudara sekalian, kenapa kaya? Karena perpuluhan dimiliki pribadi. Itu bukan pendeta, itu perampok yang masuk gereja pakai jubah rohani. Saudara-saudara, jadi miskin tidak tentu membuktikan Tuhan tidak menyertai engkau. Miskin juga tidak tentu membuktikan engkau orang rohani. Tetapi sebaliknya, kekayaan juga tidak tentu menandai engkau tidak rohani atau engkau tidak cinta Tuhan. Alkitab mengatakan Abraham kaya sekali. Alkitab mengatakan Daud kaya sekali. Alkitab mengatakan Solomon kaya sekali. Solomon pernah menyeleweng sehingga dia mempunyai perempuan yang banyak sekali. Dia pilih hampir 1.000 orang yang berada di dalam istananya. Tetapi saudara-saudara, apakah dia betul-betul bersetubuh dengan mereka? Saya tidak tahu. Akhirnya dia bertobat. Maka di dalam buku Al-Khatib dia mengatakan, aku pernah coba ini, coba itu. Dengan bijaksana yang ada padaku, aku coba minum, aku coba dansa, aku coba berfoya-foya. Tetapi akhirnya saya tahu ini ya kosong. Semua menjadi kosong. Aku yang pernah menjadi raja di Yerusalem. Siapakah keturunan Daud? Siapakah anak Daud yang pernah menjadi raja di Yerusalem? Yang penuh bijaksana kecuali dia Solomon. Dan dia waktu bertobat, dia tidak menulis aku Solomon yang menulis buku ini. Dia hanya mengatakan aku anak Daud yang pernah menjadi raja di Yerusalem. Sekarang saya bertobat. Dia berkata, hei pemuda-pemudi, biar engkau mengingat Tuhanmu sebelum hari tuamu datang. Semua yang saya tulis ini kepadamu hanya satu tujuan, yaitu takut kepada Dia dan berjalan di dalam rencananya. Saudara-saudara sekalian, saya percaya Solomon bertobat. Dan dengan demikian kita melihat
Ada orang seperti Abraham yang kaya raya tapi rohaninya baik. Ada orang seperti Daud yang kaya raya tapi rohaninya baik. Ini berarti tidak tentu kekayaan itu menjadikan engkau orang yang tidak berrohani. Tidak tentu mempunyai materi yang banyak itu berdosa. Itu sebab yang penting adalah engkau mendapatkan kekayaan itu, tanya sendiri melalui cara apa, melalui etika apa, melalui cara berdagang yang beres atau tidak, melalui penipuan, melalui sesuatu pengancaman, sesuatu tipu muslihat, atau melalui semacam penindasan lalu merampas uang orang lain. Kekayaan seperti itu kekayaan berdosa. Itu namanya dunia. Tapi kalau Tuhan memberikan kekayaan tanpa berbuat kesalahan kepadamu, terima saja. Lalu uang itu baik-baik dipakai untuk salah satu di dalam rencana Tuhan yang besar sekali. Dan ini namanya